Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir dari surah Al-Jumu'ah, yang pada kesempatan ini kita akan membahas dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-11 insyaallah, sampai dengan akhir surat, yang mana pada ayat yang sebelumnya, ayat ke-6 dan 7, disampaikan tentang tantangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Kalau mereka betul-betul kekasih Allah taala, maka mereka disuruh untuk mendapatkan atau menemui kematian. Kalau memang betul-betul mereka gentle dan berani, tetapi faktanya mereka tidak mau, mereka tidak ingin meninggal. Dan ayat ke-8 ini sebagai penegasan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafiruna minhu, yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu menemui kalian, mengejar kalian. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang nyata ataupun yang ghaib, yang nampak ataupun yang tidak, itu Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sehingga Allah mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hatmiyatul liqa'illahi wal istidadu lidzalik, kemestian kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dan hendaknya kita persiapkan untuk itu semuanya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berkata kepada orang-orang Yahudi di Madinah, kalau betul-betul mereka orang-orang Yahudi itu kekasih Allah dan berani, maka silahkan kalian meninggal. Dan Allah menegaskan bahwasanya kematian yang mereka takuti itu mulaqikum, mengejar kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti ditemui oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada pada benteng yang kuat, yang kokoh, tidak akan mampu menghalangi kalian dari yang namanya kematian. Seperti kisah Namrud yang saat itu dengan sombongnya menantang Allah Ta'ala, maka Allah mengutus pasukan di antara hamba-hambanya, bukan pasukan yang berupa malaikat ataupun dari kalangan-kalangan yang besar ya, tapi hanya pasukan nyamuk saja,
dalam jumlah yang banyak, mampu mengobrak-abrik dan menghancurkan pasukan yang dimiliki oleh Namrud walaupun jumlahnya sangat banyak, sampai dia lari ketakutan dan bersembunyi di rumah atau kamarnya yang sangat privasi, yang memiliki ya semacam kedap suara dan kedap dari segala macam hal yang ya, pokoknya tidak ada yang bisa menembusnya ya. Ternyata Allah mengutus salah satu di antara nyamuk yang mungkin raja nyamuk gitu ya, masuk ke telinga dari Namrud ini dan berputar-putar di otaknya sehingga dia berkelipangan, membenturkan kepalanya sana sini, dicari tabib yang bisa mengobatinya, tidak ada satupun, dan sampai pada akhirnya ya apakah keluarganya ataukah orang lain disuruh untuk memukulkan kepala, ya memukulkan benda yang keras ke kepalanya sehingga ya pada akhirnya Namrud meninggal dunia. Itulah seorang yang sangat zalim, sangat sombong, kematiannya dengan cara yang hina. Walaupun dia berusaha lari dan menghindar, melindungi dirinya dari kematian, tidak mampu, tidak bisa menghindar dari kematian. Walaupun dari atau dengan seekor nyamuk yang kelihatannya kecil dan hina, tapi sanggup membunuh tokoh besar yang dikenang sepanjang masa itu, dikenang keburukannya bukan kebaikannya. Jadi jemaah sekalian, Allah menetapkan tentang hakikat kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Allah Ta'ala membuka mata mereka bahwa tidak ada peluang dari kematian, karena kematian merupakan suatu yang pasti dan tidak ada kesempatan sedikit untuk lari daripadanya. Kita semua ini ibaratnya camat ya, calon mati ya. Kita semua tidak bertahan lama. Kita hanya sementara waktu berada di dunia ini. Suatu saat Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang kasar, sehingga saat itu Abdullah bin Mas'ud menghampiri Rasulullah SAW dan melihat ketika terbangun dari berbaringnya dari tidurnya itu ada bekas tikar tersebut di pelipisnya ya, di pipi beliau yang mulia itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kami bisa menyediakan untuk Anda alas ya, semacam kasur atau bantal yang lebih layak. Maka beliau mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud dan para sahabatku yang lain, tidaklah permisalanku dengan dunia ini kecuali seperti seorang yang melewati jalan atau seorang musafir yang berhenti sebentar dan nanti akan melanjutkan perjalanan di tempat tujuannya. Ya, kalau ilustrasinya seperti kita berangkat di perjalanan lewat tol misalnya, kita mampir sebentar ke rest area, nanti akan kita lanjutkan perjalanan sampai finish terakhirnya di mana. Ya, itulah kita mampir sebentar di dunia ini dan kita akan melanjutkan perjalanan di akhirat, yaitu kampung abadi, kampung halaman kita. Antum abnaul akhirah, kalian semua adalah putra-putra akhirat. Kita di dunia ini hanya sebentar saja. Kalau sebentar ini ya kadang-kadang ada orang yang menikmatinya dengan kesenangan ya, ada orang yang diuji dengan segala macam bentuk musibah, tapi hanya sebentar. Harus sabar yang mendapatkan kesenangan, dia harus bersabar supaya tidak tertipu, dan harus bersyukur yang mendapatkan segala macam bentuk kesusahan, dia harus bersabar. Insya Allah tidak lama lagi kalau dia bisa bersabar akan mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat. Masalahnya bukan
bagaimana pada saat kita meninggal, bukan finish, tapi justru itu awal dari segalanya. Kematian itulah yang akan menjadi titik awal pada saat masa depan di akhirat kita itu seperti apa. Jadi masa depan kita ibaratnya ruang 2x1 itu ya, di kuburan. Bukan gedung yang mewah, bukan istana yang mewah, tetapi rumah masa depan kita ya kuburan itu, yang liang lahat yang sempit itu. Maka jemaah sekalian, mari kita persiapkan sedemikian rupa. Kematian tidak kenal usia. Banyak yang masih muda ternyata sudah lebih dahulu meninggal dunia. Banyak orang yang masih sehat walafiat, bahkan dia seorang atlet yang segar bugar, tetapi ternyata meninggal dunia. Kematian tidak kenal usia, tidak kenal sehat atau sakit. Bahkan mungkin orang yang sakit-sakitan masih lama, bertahan lama. Yang sehat walafiat justru ada yang lebih dulu meninggal. Maka kita persiapkan untuk menghadapi setelah kematian itu. Semua orang akan kembali kepada Allah Ta'ala, yang dilanjutkan dengan proses hisab atau perhitungan amal yang tidak dapat diragukan lagi. Itu pasti terjadinya. Di surat Qaf ayat 19 Allah berfirman, wa ja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran, dengan yang sebenarnya. Hal itu yang sebelumnya engkau ingkari. Ada sebagian orang yang tidak percaya dengan kematian. Justru nanti pada saat dia meninggal itulah dia akan menghadapi hakikat yang sebenarnya. Yang di pertemuan sebelumnya telah kita singgung tentang hakikat yang sebenarnya itu setelah kematian. Pada saat kita hidup di dunia ini seperti orang mimpi. Ada orang yang mimpi jadi pejabat dengan segala macam fasilitasnya. Ada orang yang mimpi menjadi orang yang kaya raya dengan segala macam bentuk kenikmatannya. Ada orang yang mimpi menjadi orang yang sengsara dengan segala macam cobaannya, bermacam-macam lah, hanya sebentar. Nanti ketika dia meninggal, justru dia akan bertemu dengan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ibaratnya orang baru bangun tidur, oh ternyata tadi mimpi buruk misalnya, maka dia beristighfar. Oh ternyata tadi itu mimpi bagus, dia bersyukur dan mudah-mudahan berharap seperti itu. Nah itulah yang sebenarnya pada saat kita meninggal. Maka pesan yang sering kita dengarkan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Apa yang diberikan Allah Ta'ala potensi, apakah harta, apakah pangkat jabatan, ilmu, dan semua yang kita miliki itu, bagaimana supaya bisa menjadi bekal untuk meninggal dunia. Itulah hakikat yang sebenarnya dari ketakwaan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu takut kepada zat yang maha agung, Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, melaksanakan pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran. Waridho bil qalil, ridho dengan nikmat Allah yang dia rasakan sedikit ya, barangkali dia mendapatkan ujian berupa kemiskinan. Wal istidadul yaumir rahil, dan dia mempersiapkan segala potensi yang dia miliki untuk menghadapi kehidupan yang panjang, perjalanan yang panjang yang tidak ada batasnya nanti. Kalau kematian kita di alam barzakh, batasnya sampai kiamat. Kita tidak tahu berapa tahun lagi kiamat. Seperti itulah orang tersebut merasakan di alam barzakh. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jamaah sekalian, kalau kita
tidak tahu ya bagaimana keadaan kita di alam barzakh. Apakah mendapatkan nikmat kubur, alhamdulillah, ataukah mendapatkan siksa kubur, waliyadzubillah. Maka kata Ibnu Qayyim, orang itu nantinya mendapatkan nikmat atau siksa kubur itu tergantung kepada dia bisa merasakan pada saat ini di dunia. Artinya kalau dia memiliki kemantapan iman, dia memiliki ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keyakinan dalam batinnya, kebahagiaan dalam batinnya, maka seperti itu pula suasana yang dia dapatkan di alam barzakh. Tapi kalau dia senantiasa mendapatkan kegelisahan, kesusahan, kegalauan, kecemasan dan sebagainya, maka kondisi nanti di alam barzakh juga seperti itu, dia mendapatkan siksa kubur. Jadi di sini kan kita harus melihat terus ya kondisi kejiwaan kita ini, yang paling penting itu di posisi yang mana? Apakah kita di poin yang pertama ataukah jenis yang kedua itu ya? Maka mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah katakan dalam ayat itu, "Tsumma turaduna ila alimil ghaib." Kita dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Balasannya itu sekecil apapun akan dihisab Allah Ta'ala dengan hisab yang sangat detail. Maka tidak boleh kita remehkan kebaikan yang sesedikit apapun. Barangkali dulu saya pernah ceritakan ada seorang dari kalangan tabi'in yang bernama Ahmad bin Miskin, yang waktu itu tidak punya harta, hartanya sudah kehabisan untuk memberikan makan ma'isyah kepada keluarganya, sudah habis, sehingga dia ingin menjual rumahnya, berjalan keluar rumah untuk mencari penghidupan anak istrinya. Ketemulah dengan temannya. Temannya ini tidak bisa membantu dalam bentuk uang, tidak bisa membeli rumahnya, hanya sekedar memberikan 2 potong roti kepada Ahmad bin Miskin ini. Nah, tapi dia sudah bersyukur, terima kasih. Nah, dalam perjalanan dia membawa roti untuk anak istrinya di rumah, ketemu dengan orang miskin yang meminta-minta, yang lebih miskin dari dia, lebih butuh, kelaparan, ibu-ibu yang menangis. Maka timbul rasa empati dan sedikit ya kebingungan, apakah dia bawa pulang ke rumah ataukah dikasihkan ibu-ibu yang miskin ini. Akhirnya keimanannya yang lebih dominan, rasa empatinya mendorong dia untuk memberikan 2 potong roti itu kepada ibu-ibu yang miskin ini. Akhirnya ibu-ibu ini menyampaikan terima kasih yang luar biasa sampai meneteskan air mata. Dan saat itulah dia melanjutkan perjalanan sambil termenung di pinggir jalan ya. Dia berhenti sejenak untuk bermuhasabah, ya Allah, apalagi yang bisa aku bawa pulang untuk istri dan anakku. Nah, dalam waktu yang dia merenung sendirian seperti itu, temannya yang tadi ngasih roti itu berjalan. "Wahai Ahmad, kenapa kamu tidak pulang?" "Ya, saya bingung, roti yang telah Anda kasih tadi saya kasihkan ke ibu-ibu itu." Maka kata temannya itu, "Pulanglah kamu, karena di depan rumahmu sudah ada seorang saudagar yang datang jauh dari Khorasan. Rupanya ya dia ini mencari-cari kamu." Nah, maka dia pulang ya, dan menemui saudagar yang membawa banyak sekali barang-barang, ada sembako, ada emas, ada perak, ada uang, pokoknya banyak. Jadi rupanya saudagar itu teman bisnisnya ayah almarhum ya, daripada Ahmad ini, yang selama 30 tahun memutar modal dari ayahnya dan mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga keuntungan yang banyak itu diwariskan, dikasihkan kepada ahli warisnya itu, kepada si Ahmad ini.
dan dia pulang ke kampungnya sana. Alhamdulillah, luar biasa ya, betapa senangnya Ahmad bin Miskin yang sebelumnya tidak punya uang sama sekali, sekarang berlimpah harta yang di depan rumahnya itu, sehingga dia memanfaatkan harta itu untuk hal yang baik. Dia tidak kufur nikmat, dia tidak ingkar, dia tidak bakhil, tapi dia memiliki kedermawanan yang tinggi, disedekahkan, diinfakkan untuk keperluan fisabilillah. Dan dia merasa amalnya sudah banyak, sehingga satu saat dalam perjalanan hidupnya dia pernah tertidur, yang dalam mimpinya dia seolah-olah berada di yaumul hisab, berada di hari hisab atau di hari perhitungan, di hari akhir. Dia menyaksikan orang-orang datang dengan membawa dosanya masing-masing. Ada yang memikul dosanya satu tas, ada yang satu kresek, ada yang dipanggul seperti satu karung itu dosa-dosanya, bahkan ada orang yang memikul dosanya sebanyak satu kampung itu dibebankan kepada orang ini sehingga tidak mampu berjalan. Maka saat itulah dipanggil, tibalah giliran Ahmad untuk dihisab. Maka ditaruhlah amal kebaikan dan amal keburukan ditimbang, kira-kira mana yang lebih berat. Ternyata jamaah sekalian, amal-amal kebaikan yang telah banyak dia lakukan, infak sedekah yang sekian banyak itu, di timbangan yang berisi amal-amal kebaikan itu masih lebih ringan daripada amal-amal keburukan yang dia lakukan. Maka Allah menyuruh kepada malaikat, coba lihat kembali apa kira-kira yang tersisa dari amal-amal kebaikannya. Maka ditemukanlah sedekah yang dia lakukan kepada fakir miskin ini, 2 potong roti amal kebaikan ditimbangkan, ditaruh kepada amal kebaikan, dan akhirnya seimbang. Jadi masih berat amal keburukannya, sekarang setelah ditambah pahala 2 potong roti itu menjadi seimbang. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, coba cari lagi apa yang masih tersisa. Yang tersisa adalah ucapan terima kasih, tetesan air mata kebahagiaan dari ibu ini karena telah ditolong oleh Ahmad, itulah ditaruh pada 1 daun timbangan kebaikan, dan akhirnya timbangan amal kebaikannya lebih condong, lebih berat, dan dia mendapatkan panggilan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia terbangun ya dari mimpinya itu. Ternyata mimpi, tapi mimpi ini ilham ya. Mimpi seperti itu adalah berita dari langit yang saat itu menjadi pelajaran dari Allah Ta'ala kepadanya. Dia menangis setelah bangun ya. Ya Allah, rupanya amal-amal sedekah yang banyak selama ini dia lakukan itu masih belum sepenuhnya ikhlas lillahi ta'ala. Masih ada ya perasaan-perasaan ingin dipuji, riya, ingin mendapatkan apresiasi dari masyarakat, ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan imbalan dari masyarakat, sehingga itu tadi tercampur amal-amal kebaikan yang seharusnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena ada kecondongan niat untuk manusia sehingga terhapus ya. Dan justru amal-amal yang sedikit tadi yang memberikan sedekah kepada fakir miskin yang menurut pandangannya itu remeh, tetapi justru itu lillahi ta'ala murni, tidak ada tendensi apapun dia, dan dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan, tapi dia lebih utamakan saudara muslim yang lain, maka justru itulah yang akan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat. Inilah sama sekalian pelajaran bagi kita semuanya ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kita jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sesedikit apapun. Walau antal qakhaka biwajhin thalid, walaupun kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Mungkin itulah
yang akan bisa menjadi hisab kebaikan di akhirat, akan bisa membantu kita di akhirat. Dan mungkin bukan amal-amal kebaikan prestisius yang pernah kita lakukan, karena amal-amal yang besar itu dikotori dengan niat-niat yang tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, inilah merupakan pelajaran bagi kita semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi hari akhir, hari kehidupan yang sangat panjang. Nah, jemaah sekalian, Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dalam kitab Mu'jamnya, atau mungkin At-Tabrani ya, dalam kitab Mu'jamnya ini disebutkan ada satu hadis dari Mu'ad bin Muhammad Al-Hudhali, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Samurah, itu hadis marfu, dikatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang lari dari kematian laksana kancil yang dituntut oleh tanah karena utangnya, kemudian ia pun berusaha menunaikannya, namun ketika ia lelah dan lamban dalam berjalan, maka ia pun masuk ke dalam lubangnya. Tanah pun berkata kepada si kancil, "Wahai kancil, mana pembayaran utangmu?" Maka ia terkena penyakit kudis dan ia terus-menerus dijangkiti oleh penyakit itu hingga lehernya terputus, maka matilah si kancil itu. Nah, ini kisah ya, yang menurut ini marfu, ya, Allah alam sejauh mana kesahihannya, tapi yang jelas ya, kita tidak bisa lari dari kematian. Dan kalaupun memang kematian belum takdir kita ya, kalaupun kita berada di medan perang ya, seperti Khalid bin Walid yang berada di medan perang, memimpin peperangan dalam skala kecil dan besar, itu tidak menjadikan Khalid meninggal dunia. Walaupun dia sudah ingin mati syahid, tapi dia meninggalnya di atas tempat tidur ya, jadi dia sakit meninggalnya, sampai dia susah atau sedih ya, dia sudah ingin meninggal di medan perang, malah meninggalnya di atas tempat tidur, dia sedih. Maka kawan-kawannya memberikan hiburan, "Wahai Khalid, jangan sedih, karena engkau ini diberikan julukan Rasulullah, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Allah tidak ridho kalau pedangnya itu dicabut oleh musuh-musuhnya. Allah sendiri yang mencabut nyawamu, wahai Khalid bin Walid." Maka itu menjadi hiburan ya bagi beliau dan ridho dengan kematiannya yang seperti itu. Nah, itulah ya kematian, walaupun dikejar kemana-mana, kalau memang belum waktunya mati ya dia masih hidup. Nah, seperti Khalid itu kan kebalikannya, kalau sudah waktunya meninggal dunia, walaupun tidak kemana-mana dan dia berusaha lari, ya dia mati juga. Nah, seperti kemarin ya, pada saat wabah COVID melanda mengejala di mana-mana, ada orang yang sudah berkali-kali masuk rumah sakit, alhamdulillah dia masih bertahan hidup. Tapi ada orang yang ya tidak sakit, tidak mengeluh, ya hanya pusing-pusing saja, ternyata besoknya sudah meninggal dunia. Macam-macam lah ya. Sehingga ya di beberapa kampung itu kan apa istilahnya, ketebluk apa itu istilahnya, pakebluk ya, pakebluk katanya ya, mitosnya itu banyak orang yang sudah meninggal dunia itu dinyalakan api, dibakar-bakar depan rumahnya, di sini dibakar, besok di sana, besok di, jadi sama tetangga itu meninggalnya berganti-gantian. Barangkali panjenengan menemukan juga seperti itu. Masya Allah, itu betul-betul pengalaman yang berharga bagi kita ya. Kemarin dituntut tawakal kita luar biasa menghadapi kematian sewaktu-waktu ya. Barangkali kita pun juga mendapatkan ujian ya, sakit pada saat itu. Berikutnya jemaah sekalian, pada ayat ke-9 tentang hari Jumat. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan di dalam ayat tersebut bagaimana terjadinya al-insiraf anil khutbah ila tijarah, kondisi kaum muslimin saat itu yang meninggalkan khutbah menuju kepada perniagaan. Jadi di sini diingatkan dalam tafsirnya, fadlu yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat. Salat Jumat adalah salat yang dilakukan secara berjamaah
dan ia tidak sah bila dilakukan dengan tidak berjamaah. Apakah ini ada perbedaan pendapat? Apakah jumlahnya harus 40 minimal ataukah boleh kurang? Ada perbedaan pendapat. Jadi ia merupakan sholat pekanan yang dilaksanakan di hari Jumat, di mana kaum muslimin harus berkumpul, bertemu dan mendengarkan khutbah yang mengingatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Ia merupakan ibadah yang mengandung pengorganisasian sesuai dengan metode dalam mempersiapkan dan membekali orang-orang yang beriman untuk urusan-urusan dunia dan akhirat, satu kesatuan sistem dan satu kesatuan ibadah. Dan sholat Jumat memiliki banyak sekali keutamaan. Ada banyak hadits yang menerangkan tentang keutamaan sholat ini dan seruan kepadanya, serta bersiap-siap untuk menunaikannya dengan membersihkan diri, mandi, memakai pakaian yang baik, dan memakai wewangian. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah mengampuni doa dari Jumat ke Jumat lainnya bagi yang melakukan sholat Jumat dengan baik. Ada hadis yang berbunyi, Ramadan ila Ramadan wal Jum'atu ilal Jum'ah, kemudian wassolatu ila sholat, ya, antara sholat satu dan yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, antara Jumat dan Jumat yang berikutnya, kemudian antara sholat 5 waktu itu kafaratun lima bainaha, ada pengampun, penghapus di antara dosa yang kita lakukan antara 2 Jumat itu, ya. Yang di antara amal yang bisa kita lakukan baik itu pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya, yaitu dengan membaca surah Al-Kahfi. Nah, jadi malam Jumat monggo, dan hari Jumat pagi sampai sore silahkan. Yang mana orang yang membaca surah Al-Kahfi ini mendapatkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ada riwayat antara 2 Jumat. Apa makna cahaya yang dimaksud oleh hadis itu? Ada beberapa makna. Yang pertama, orang ini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala antara 2 Jumat. Yang kedua, dia mendapatkan hidayah, ma'unah, proteksi, penjagaan dari Allah Ta'ala antara 2 Jumat itu, sehingga terjauhkan dari segala macam bentuk kemaksiatan. Yang ketiga, dia mendapatkan nurun hissi, mendapatkan cahaya yang hakiki pada hari kiamat. Jadi orang yang suka baca Al-Kahfi itu nanti di hari kiamat mendapatkan cahaya. Ketika orang lain dalam kegelapan, dia sendiri bersinar antara dia dengan Ka'bah itu. Jadi itu isyarat orang ini mendapatkan cahaya pada hari kiamat, mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Yang keempat, orang yang mendapatkan keutamaan baca Al-Kahfi pada hari Jumat itu, dia mendapatkan aliran pahala. Dari Jumat satu ke Jumat berikutnya itu ada aliran pahala. Jadi semacam passive income yang dia dapatkan, pahalanya dari membaca itu. Masya Allah, bacanya sebentar, ya, kita tidak butuh waktu yang lama, ya, maksimal ya berapa, ya, setengah jam atau 15 menit cukup, ya, kita baca itu. Tapi subhanallah, Masya Allah, luar biasa pahalanya. 4 poin tadi itu, ya, penjabarannya yang disampaikan para ulama seperti itu. Amal yang sedikit kalau kita lakukan tepat pada waktunya, maka luar biasa. Ada hadis yang berbunyi, man iktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat. Nah, mandinya ini mandi besar, ya seperti mandi junub, membasahi seluruh tubuhnya dengan niat mandi Jumat. Dan yang lebih utama, Pak, ngapunten ya, menggabungkan antara mandi junub dan mandi Jumat. Nah, itu berlipat-lipat pahalanya, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi menggabungkan antara mandi junub dan mandi Jumat, ya. Jadi maksudnya ngapunten, ya, jima dengan istrinya itu pada pagi Jumatnya gitu loh. Nah, ya. Bagi yang non
pegawai ya maksudnya. Yang free ya bagi panjenengan yang sudah pensiun nggak tahu masih apa itu pandangan hidup, pegangan hidup atau perjuangan hidup. Iya, iya, ya mudah-mudahan masih punya tenaga ekstra ya, mudah-mudahan. Ya, jadi disepakati ya, ada kesepakatan waktu ya untuk memanfaatkan seperti ini ya, yang menggabungkan antara mandi junub dan mandi Jumat itu akan mendapatkan keutamaan yang besar ya. Jadi niatnya double dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Wala bisa min ahsani thiyabihi. Dia memakai baju yang terbaik. Tidak harus baru tapi yang paling bagus, paling bersih. Wa massa min tibin. Dan dia memakai wangi-wangian. In kana indahu, sesuai dengan yang dia miliki, yang paling tepat, yang paling bagus, yang paling dia sukai. Tsumma atal jum'ata. Kemudian dia mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Falam yatakhatta a'naqan nas. Dia tidak melewati, mengganggu orang-orang. Jadi maksudnya dia tidak berada terlambat ya. Kalau orang yang terlambat berarti kan melewati a'naqa itu kan leher-leher manusia. Jadi dia harus melipir-melipir gitu ya. Dia datang agak terlambat, apalagi khotib sudah naik mimbar tapi ingin mencari shaf yang paling depan. Nah, ini kan mengganggu yang lainnya ya. Jadi maksudnya di sini dia datang awal-awal waktu ya, sebelum dilaksanakan sholat Jumat, sebelum ada rangkaian sholat Jumat ya. Tsumma shalla ma kataballahu lahu, kemudian dia sholat sesuai dengan yang Allah tentukan ya, dia sholat tahiyatul masjid. Tsumma ansata, kemudian dia diam mendengarkan khutbah ya, dia diam ya, kalau berzikir silahkan tapi tidak bicara. Idza kharaja imamuhu, apabila imamnya sudah keluar untuk menyampaikan khutbahnya, hatta yafrugha min sholati, sampai selesai sholatnya, maka orang yang seperti itu kanat kafaratan lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha, maka amal yang dia lakukan seperti itu menjadi penebus dosa-dosa antara dua Jumat yang dulu dan yang berikutnya. Insyaallah itulah luar biasa pahala yang didapatkan oleh orang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk sholat Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian nitaul Jumu'ah, panggilan sholat Jumat. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan jual beli dan segala aktivitas kehidupan lainnya ketika mereka mendengarkan azan Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang beriman, ketika dipanggil azan untuk sholat yaumil Jumat, dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju kepada zikir kepada Allah, kepada sholat, ke masjid, wadharul bai', dan tinggalkanlah segala macam bentuk transaksi itu. Di sini ada tarbiyah, pembinaan. Sesungguhnya melepaskan diri dari urusan-urusan perdagangan dan kehidupan untuk menyambut seruan dan menikmati sholat Jumat itu, di dalamnya terdapat pengajaran dan pendidikan yang permanen dan terus-menerus bagi jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Harus ada masa-masa tertentu di mana hati harus berlepas dari segala kesibukan dan aktivitas-aktivitas kehidupan dan segala daya tarik bumi. Kemudian agar jiwa itu benar-benar kosong, berkonsentrasi kepada Tuhannya dan berzikir kepadanya, juga menikmati dan merasakan cita rasa khusus karena memurnikan diri dan berhubungan dengan al-mala'ul a'la, Allah Ta'ala, serta memenuhi hatinya dan dadanya dengan udara yang bersih dan wangi, lalu merasakan ketentraman dengannya. Itulah
kelebihan Islam ya Allah Ta'ala telah persiapkan kita memiliki jeda waktu-waktu khusus. Ada ibadah harian, ada ibadah pekanan, ada ibadah tahunan. Itu Allah telah sediakan untuk terminal ruhiyah kita. Nah, ba'da intihai Jumat, setelah selesai sholat Jumat, Allah Ta'ala mempersilakan fa'idha qudiyatus sholat. Kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtahu min fadlillah, carilah karunia Allah Ta'ala. Jadi kembali kerja itu diredaksikan dengan karunia Allah. Wadkurullaha katsira, dan berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi kita silakan untuk kembali kepada kesibukan aktivitas kita masing-masing. Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari konsep Islam. Keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha, dengan proses yang mengasingkan diri dari suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Nah, tetapi kemudian kita diingatkan jangan lalai. Ayat lain yang memperingatkan agar jangan lalai dari zikir, surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikan harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan itu mendapatkan kerugian. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang rabbani ya, yang ingat dengan Allah Ta'ala selalu walaupun kita banyak kesibukan. Di surat 24 ayat 37 Allah mengatakan rijalul la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu para laki-laki yang tidak melalaikan perdagangannya dan jual belinya dari berzikir, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Ada pengalaman ya, kawan-kawan yang bergelut dalam bidang perdagangan, kalau mereka murni dalam dunia perdagangan niatnya untuk mencari rezeki dan uang saja, itu tidak barokah. Ya, ada pengalaman orang yang buka usahanya full dalam satu pekan ya, tiap hari buka, tapi dia lalai dari berzikir ya, tidak memenuhi panggilan Allah Ta'ala pada saat sholat dan lain-lain, rezekinya pas-pasan. Tapi ketika dia penuhi panggilan Allah Ta'ala, walaupun bukannya tidak full ya, mungkin dalam satu hari hanya sekian jam saja, dalam satu pekan ada libur-liburnya yang dia manfaatkan untuk aktivitas yang lainnya, justru pendapatannya itu lebih meningkat. Nah, jadi nggak bisa diukur Pak ya. Yang namanya rezeki itu belum tentu orang yang bekerja full lebih banyak rezekinya daripada yang bekerja seharinya hanya 1-2 jam saja. Itu tidak bisa kita matematika ya. Nah, jemaah sekalian, di ayat 10 mengisyaratkan zikir umum bersama dengan aktivitas kehidupan termasuk mencari rezeki. Silahkan kita sambil berjualan, kita berzikir, beristighfar, bersolawat, bertahmid, bertasbih, silahkan. Apalagi kalau membaca Al-Quran ya, kalau memang tidak ada pembelinya silahkan membaca Al-Quran. Ya, pernah ke Sumber Maron pagi-pagi ya bersama para santri itu Masya Allah menemukan satu beda itu ya, ibu-ibu sudah tua ya, deres Al-Quranul Karim, Masya Allah, ibu-ibu sudah tua tapi membaca Al-Quran dengan khusyuknya, ini kan luar biasa ya, itu kebiasaan yang baik ya. Jadi itu zikir yang secara umum, monggo silahkan, tapi ini tidak cukup, harus ada zikir khusus dan murni untuk berzikir semata-mata, melepaskan diri dari segala aktivitas, memurnikan semata-mata untuk berzikir, yaitu sholat termasuk sholat Jumat. Jadi zikir umum silahkan kita sambi-sambi, silahkan, tapi harus ada waktu untuk mengkhususkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita cari waktu yang khusus. Nah, jemaah sekalian, di gambaran ini sudah suruk ya. Ya, sebentar saya nambahkan ini supaya bisa selesai. Jadi ada gambaran ya dari hadis Jabir
ketika kami sedang menunaikan sholat Jumat bersama Rasulullah, tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang membawa makanan. Maka orang-orang pun menuju kepadanya sehingga tidak tersisa lagi bersama Rasulullah melainkan hanya 12 orang, di antaranya Abu Bakar, Umar. Maka turunlah ayat 11 surah Al-Jum'ah itu ya. Jadi ada teguran dari Allah Ta'ala kepada para sahabat yang saat itu berpencar ya. Mereka meninggalkan khutbah Rasulullah dan menyambut kafilah dagang seolah-olah khawatir kehabisan ya. Ditegur ya di dalam akhir surah Al-Jum'ah tersebut ya, ini menjadi semacam teguran bagi kita, jangan sampai di dalam akhir itu kan disebutkan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'au tijaratan, apabila kalian melihat kafilah dagang au lahwan atau sesuatu yang lahwun ya, lahwun itu yang melalaikan, infadu ilaiha, maka ya mereka berseru, mereka bersegera ke sana menyambutnya. Wa tarakuka qaimah, mereka meninggalkanmu berdiri. Khutbah Jumat ya, tadi hanya tersisa 12 orang. Maka ini diingatkan Allah Ta'ala, qul ma indallah khairum minal tijarah, katakanlah yang ada di Allah Ta'ala lebih baik daripada segala macam bentuk perdagangan itu. Wallahu khairur raziqin, Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Jadi sesibuk apapun, sepenting apapun kita urusan dunia, maka tidak boleh melalaikan kita dari berzikir dan menghadap Allah Ta'ala. Sebelum nanti kita menghadap Allah Ta'ala dalam bentuk kematian, maka kita menghadap Allah Ta'ala dalam sholat-sholat kita, dan dalam bentuk zikir-zikir kita tersebut kita fokuskan konsentrasi kepada Allah Ta'ala. Demikianlah dari pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Jum'ah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan sebagai momentum untuk membersihkan hati kita dan meraup pahala sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.